Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa yal hadirun usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'ati faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ibu Wali Kota yang diwakili oleh Kang Ajengan. Alhamdulillah baru beberapa saat menduduki jabatan Kepala Dinas Pendidikan. Kalau Kepala Dinas Pendidikan dikelola oleh praktisi pendidikan, orang yang sangat peduli dengan pendidikan, insya Allah pendidikan di Kota Banjar akan semakin maju dan berkembang, amin. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjar, Kang Dr. Badruzzaman. Barakallah, terima kasih atas bimbingannya semua. Yang saya hormati Ketua Forum Pondok Pesantren, Kang Ajengan, Teh Haji, Pembina Pondok Pesantren, seluruh Dewan Pengawas, wabil khusus Kang Kuwu, Ketua Yayasan Kang Asep, dan juga seluruh punggawa, para dewan guru, dewan kiai, Kang Mudir, Kang Kepala Sekolah, Kang Sudar, Dewan DPRD Kota Banjar, Pak Babin Mas, seluruh wali santri dan juga seluruh santri sekalian yang malam ini sangat berbahagia. Semoga Allah membahagiakan kita di bulan Ramadan ini atas kelulusan kebaikan semuanya, hasil yang terbaik, dan juga seluruh hasil-hasil yang akan diraih di masa-masa yang akan datang, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus apresiasi saya sampaikan kepada yang pernah mampir di Baitul Quran, ada Zidan dan kawan-kawan. Semoga semuanya dalam kebaikan-kebaikan kita di dunia sampai ke akhirat, amin ya rabbal alamin. Saya akan mengikuti apa yang disampaikan oleh Kang Ketua Yayasan, Kang Asep Ahmad Mubarok. Guru saya sejak saya datang ke Kota Banjar, saya dititipkan oleh orang tua saya kepada beliau, Kiai Haji Umar Farhanusi, yang telah mendahului kita juga Bapak Yaya. Kita titipkan kepada beliau berdua sepenggal umul kitab. Semoga beliau mendapatkan kebaikan di alam barzah yang sekarang, dan juga keberkahannya tetap ditempelkan di lembaga ini juga untuk Kota Banjar dan juga Jawa Barat, seluruh Indonesia. Bi barakati umul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudara sekalian, saya ini diminta untuk menyampaikan taujih untuk anak-anak yang lulus. Tapi saya juga bingung ini taujihnya semua tadi sudah diborong oleh kepala madrasah, oleh ketua yayasan, oleh Pak Kepala Kemenak, oleh Pak Kadis Pendidikan. Tapi ala kulihal saya juga harus menyampaikan. Saya sudah berdiri di sini masih tidak menyampaikan. Saya menyampaikan satu ayat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya wahai Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Kalau seandainya hidayah itu karena lantaran keturunan atau kedekatan kekeluargaan, maka sangat pantas, sekali lagi sangat pantas, Abu Thalib yang membela mati-matian itu Rasulullah SAW, sangat pantas beliau mendapatkan hidayahnya. Tetapi ternyata kemudian Rasulullah menangis
pada saat Abu Thalib meninggal dunia, tetapi Abu Thalib tidak mengucapkan kalimat syahadat, tetapi Abu Thalib mengatakan, saya dalam milah nenek moyang saya. Yang mentalkin dua, yang mentalkin Rasulullah di sebelah kanan, Abu Lahab di sebelah kiri. Rasulullah mengatakan, ya amikul la ilaha illallah, wahai pamanku katakan la ilaha illallah, aku akan menjadi saksi bagimu. Tapi kata Abu Lahab apa? Ente mau ninggalin agama nenek moyang ente, gitu kira-kira kalau Abu Lahabnya orang Betawi. Tapi ternyata Abu Lahabnya orang Arab. Akhirnya dalam kebimbangan Abu Thalib mengatakan, saya dalam agama nenek moyang saya, dan meninggal dunia. Rasulullah menangis. Betapa tidak, orang yang membela mati-matian seluruh hidupnya membela Rasulullah, tidak ada orang yang berani mengganggu Rasulullah selama ada Abu Thalib, tapi kemudian beliau meninggal dalam keadaan tidak membawa hidayah Rasulullah SAW. Allah mengatakan, innaka latahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Allah tidak, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Hadirin rahimakumullah, adik-adik sekalian terutama, kata kunci tadi tolong dipegang sungguh-sungguh. Kata kunci tadi tolong dipegang sungguh-sungguh. Terima kasihlah, syukurlah bahwa kalian semua mendapatkan dalam dada-dada kalian tuh hidayah yang luar biasa. Dalam hati-hati kalian itu penuh dengan hidayah. Bukan hanya hidayah, bahkan tadi prestasi yang luar biasa. Adik-adik sekalian, padahal hidayah itu bukan warisan dari orang-orang tua kalian. Benar, orang tua kalian dengan biayanya, dengan perhatiannya menyekolahkan kalian di sini. Tetapi hidayah itu Allah langsung berikan, masukkan dalam hati-hati kalian. Bersyukurlah atas hidayah itu. Dan bukti syukur itu apa, adik-adik sekalian? Bukti syukur itu tadi yang disampaikan oleh Kang Ustadz Asep Ahmad Mubarok. Tadi, antum duat qabla kulli syai'. Ingat ya? Halo? Ingat? Nah, antum duat qabla kulli syai'. Atau kalau bahasa kita, nahnu duat qabla kulli syai'. Kita ini adalah dai sebelum apapun yang lainnya. Oh, kita sebagai kepala dinas pendidikan. Iya, tapi kita juga dai, mengajak kepada kebaikan kepada Allah. Oh, kita Kemenak. Kang Dokter. Iya, Kemenak, gunakan jabatan itu sebagai dai ilallah. Dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kalau kalian semua merasa adalah dai, maka kalau saya gambarkan, ada kalau naik bis, saya dulu waktu kuliah naik bis bergelantungan. Kalau ini Kang Ajengan, kalau tidak bergelantungan jatuhlah itu naik bis, karena kita berdiri di bisnya itu. Kakinya harus menginjak lantai, tangannya berpegang pada pegangan yang di atas. Sehingga kalau kita mau kokoh pendirian kita, biarkanlah kaki kita menginjak tanah dan tangan kita berpegangan ke atas. Kalau dalam bahasa Al-Quran, bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Kalau ingin kokoh itu terus menerus mengajarkan kitab dan mempelajarinya. Jadi menjadi dai itu nahnu duat qabla kulli syai', ya belajar ya mengajar. Ya terus, kalau bahasa orang Langen ini ngangsu. Ngangsu itu apa ya? Yang orang Brebes ngerti mbok? Oh iya, Kang Ajengan, ini santri sini banyak yang orang Brebes, orang Salem. Iya, santri sini banyak orang Salem. Yang tadi disebut oleh Kang Dokter Pak Ustadz Agus, Salem. Anaknya keterima di SNMPTN tadi di Sunan Kalijaga. Alhamdulillah. Jadi kalau mau kokoh, maka kaki menginjak, tangan berpegang. Di atas punya pegangan, di bawah punya
pegangan. Insya Allah kokoh. Seperti orang naik bis itu. Kalau tidak pegangan di atas, hanya ke bawah. Hanya rajin mengajar, tidak belajar, kacau. Hanya rajin belajar, tidak mengajarkan, maka akan seperti air yang menggenang tidak disalurkan, maka lama-lama berlumut, kemudian menghijau, kemudian menghitam, dan akan menjadi basi. Tetapi menjadi duat dalam artian belajar, mengajar, mempelajari, mengajarkan. Dan tadi kata Kang Ajengan, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang mengajarkan Quran dan juga mempelajarinya. Estafeta itu tidak boleh ditinggalkan, karena kalau tidak mungkin kita tidak akan pernah menerima Islam itu. Sahabat Rasul 124.000 pada saat Haji Wada, 124.000 sahabat Rasul, tetapi hanya berapa yang meninggal di Mekah dan Madinah? Berapa banyak? Yang terbanyak di antara mereka orang yang menyebar dan menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Dan bahkan di Kanton Cina itu ada makam sahabat besar, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal di Kanton Cina, dan sahabat-sahabat yang lain meninggal di berbagai penjuru dunia. Itulah yang menjadi wasilah lantaran kita mendapatkan pemahaman agama yang tadi tawassut, mendapatkan pemahaman yang benar. Karena kalau tidak demikian, maka kita tidak akan mendapatkan warisannya. Sebagai rasa syukur, kalau kita mendapatkan warisan hidayah itu, maka sebarkanlah hidayah itu. Belum tentu kita bisa menyebarkan kepada anak kita yang kita cintai, tapi kalau kita menyebarkan kepada orang-orang, 10 orang, 100 orang, kemudian mereka mendapatkan hidayah, semoga Allah memberikan nilai terbaik kepada kita. Ini adik sekalian, insya Allah sudah diajar oleh para guru-guru kemarin, tapi saya ingatkan lagi, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min khumurin ni'am. Atau dalam hadis yang lain, khairul laka minad dunya wa ma fiha. Kalau karena usaha dakwah kalian ada satu saja orang yang mendapatkan hidayah, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha, maka pahalanya atas dakwah kepada seorang yang berhasil itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan Ustadz Fadlan Garamatan yang berbekal 3.000 sabun. Jadi dakwahnya modal sabun. Tetapi apapun modalnya, yang penting kita dakwah, mengajak orang lain untuk kebaikan dan kebaikan. Nah ini adik-adik sekalian, lanjutkan itu dakwah dan tarbiyah dimanapun kalian berada. Sehingga kalau katanya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Fi ai ardin tata'u fa antum mas'ulun an islamiha. Dimanapun bumi kamu pijak, maka kamu bertanggung jawab terhadap keislaman di tempat itu. Fi ai ardin tata'u fa antum mas'ulun an islamiha. Dimanapun kamu berada, maka kamu berkewajiban untuk menyebarkan Islam di tempat itu. Dari yang paling ringan sampai yang berat. Menyebarkan Islam gimana? Ngajar anak kecil ngaji. Oh, yang agak berat gimana? Ngajar remaja ngaji. Yang lebih berat gimana? Ngajar kakek-kakek, nenek-nenek ngaji. Jadi intinya bagaimana kita mengajarkan kebaikan dan kebaikan dimanapun kita berada. Adik-adik sekalian dan hadirin sekalian yang berbahagia, kalau dakwah dan tarbiyah itu dilanjutkan, karena tarbiyah itu maknanya itu nama yanumu, terus tumbuh dan berkembang. Orang yang tidak berkembang itu yang berhenti tarbiyah. Tadi kata Pak Ustadz Sudar, utlubul ilma tadi minal mahdi ilal lahdi, madal hayah, seumur hidup. Sehingga kalau seumur hidup, maka orang-orang yang tetap tarbiyah sampai usia tua, tetap belajar sampai usia tua, dia masih terus berkembang walaupun menua. Sehingga usahakan selama masa hidup terus bertarbiyah. Kalau terus berkembang, orang yang berkembang itu semakin lama bisa menyelesaikan berbagai permasalahan dari yang kecil sampai yang besar. Kan masalah-masalah kita ini semakin lama semakin rumit. Kalau dulu nggak ada lampu, cukup
nyari karari, kemudian pakai minyak atau minyak kelentik atau apa. Tapi sekarang kalau mati lampu seperti apa? Dulu acara malam-malam seperti ini zaman dulu itu sepertinya yang di belakang tidak akan kelihatan karena semuanya gelap bin poet. Tapi sekarang semua terlihat jelas. Karena apa? Karena ada lampu yang demikian mudah. Mau mati kan tinggal cekrek, mau nyalakan tinggal cek dan seterusnya. Tetapi itu semuanya rumit. Kalau mati semua repot semua. Kalau dulu mati lampu biasa popoe kan, kalau sekarang mati lampu tidak ada yang bisa apa-apa. Karena semua ngait dengan lampu. Handphone ngait, lampu ini ngait, genset ngait dan sebagainya. Semua berkaitan dengan itu. Intinya berbagai masalah semakin rumit. Masalah kehidupan juga semakin rumit. Diperlukan orang-orang yang terus tarbiyah menempa diri dari waktu ke waktu. Sehingga hasil tarbiyah itu diharapkan nanti akan bisa menyelesaikan berbagai masalah dari waktu ke waktu, padahal masalah itu semakin rumit dan semakin rumit. Lebih lagi, adik-adik sekalian, pada saat kita melanjutkan dakwah dan tarbiyah nanti, yang terpenting dakwah dan tarbiyah itu intinya para dai itu menyatukan hati. Para dai menyatukan hati. Jadi walaupun di mana-mana tadi kalau ini sangat menyentuh hati tadi yang dibacakan oleh pantun dibacakan oleh Ustaz Sudar tadi. Menyentuh hati. Ingatlah para dai, para duat, mereka semua, kita semua sesungguhnya sebagaimana doa yang kita baca. Doa yang kita baca tolong itu dilenyepan. Doa yang kita baca setiap pagi kalau salah dibaca di Al-Kautsar sini. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'hadat ala nusyrati syariatik fa wasikillahumma rabbitaha wa dimbudaha wahdiya subulaha wa mla abinul qadilahu wasrah sudurat fadili manibik dan seterusnya. Intinya pada saat kita melanjutkan dakwah dan tarbiyah itu dimanapun berada, yang tetap di Banjar, yang pergi kemana-mana, terus yang ke Bengkulu, yang ke Makassar, semuanya tadi tetap dalam dakwah dan tarbiyah, terus mengaitkan hati, dan kita akan tetap bersatu hati kita sebagai doa tadi. Ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu hati-hati ini bertemu, bersatu dalam rangka dakwah kepadamu. Oleh karenanya kalau kita terus berdakwah, kalau sekarang ini kita masih berkumpul dalam satu tempat di Al-Kautsar, nanti akan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Tadi disebutkan di berbagai universitas, bahkan mungkin nanti ada yang keluar negeri dan seterusnya. Tapi hati-hatinya masih tetap bisa bersatu kalau kita masih dalam rangka dakwah dan tarbiyah kepada Allah SWT. Adik-adik sekalian, coba saya tanya adik-adiknya ini, adik-adik, coba angkat tangan adik-adik, laki perempuan. Yang tidur angkat tangan. Yang melek angkat tangan. Salah pertanyaannya. Insya Allah siap ya, tidak meninggalkan dakwah dan tarbiyah. Siap. Insya Allah tetap ya. Tadi kata Ustaz Asyaf, nahnu du'at qabla kulli syai'. Siap. Nah, terima kasih. Suara teteh-tetehnya belum kedengeran. Siap. Wah, gitu dong. Nah, terima kasih angkat tangannya. Jadi kalau kita semua dalam posisi dakwah dan tarbiyah, semoga kita kelak semakin lama semakin berkembang dan kita bisa menyelesaikan berbagai masalah yang ada. Kita bisa menyelesaikan berbagai masalah yang ada, apalagi dengan interaksi Quran. Semuanya tadi kata Kang Ajengan, interaksi Quran. Ini punten walaupun kepala dinas biasa disebut Kang Ajengan, beda memang Ajengan gitunya, memang Ajengan gitu ya. Interaksi Quran seperti Pak Habibie tadi. Nah, alhamdulillah. Dan ini memang begitu Kang Jengan. Katanya anak-anak yang banyak menghafal Quran tuh untuk belajar-belajar yang lain juga tambah lengket, tambah nempel. Karena memang Al-Quran itu adalah wasilah untuk berbagai kebaikan dan kebaikan. Akhirnya saya haturkan terima kasih kepada Teteh Dewan Pembina yang telah menggantikan Akang, kepada Ketua Yayasan, para Dewan Pembina Yayasan, Dewan Pengawasan dan seluruh Dewan Kiai dan Dewan Guru. Saya ucapkan selamat, semoga keberkahan berjuang bertahun-tahun
Allah akan balas dan Allah akan jadikan nilai-nilai yang dilekatkan dalam hati mereka terbawa sampai akhir hayat mereka. Amin ya rabbal alamin. Nah, hadirin sekalian, karena tadi Ustadz Sudar bawa pantun, saya bawa pantun juga ya. Tapi saya menyiapkan satu aja dari pas Ustadz Sudar tadi bawa pantun gitu ya. Saya menyiapkan satu banyak dari sore nyiapinnya. Saya satu aja. Nah, April versi Masehi, sekarang ini Ramadan versi Hijriah. Di bulan Ramadan kita diwajibkan puasa. Selesai nyantri, jangan lupa lanjut tarbiyah. Kalau kita lupakan, apa kata dunia? Kok nggak ada yang ngomong cakep ya? Aduh. Adik sekalian, itu aja yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi bekal bahwa kalau kalian nanti pergi ke manapun tempat di dunia ini, fi ai ardin tata'u fa antum mas'ulun an islamiha. Dimanapun bumi kalian pijak, kalian bertanggung jawab terhadap keislaman di wilayah itu. Hatur kepada semuanya, kepada seluruh hadirin, semoga malam ini menjadi keberkahan yang luar biasa bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri billahi taufiq walhidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.